muncul fitnah akhir zaman, muncul kelompok-kelompok yang mudah-mudah mengkafirkan kaum muslimin, mudah memusyrikkan kaum muslimin dalam kondisi tidak tahu dan tidak berilmu, tapi serampangan dalam mengkafirkan umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini tentang naik dan turunnya iman. Bahwasanya iman menurut ahli sunnah wal jamaah itu yazidu wa yanqus, dia sakit bertambah dan bisa berkurang. Dan sebelumnya perlu kita sampaikan bahwa keimanan atau kesempurnaan iman itu terjadi dengan menunaikan kewajiban-kewajiban dan perkara-perkara yang disunahkan. Terus iman kita sekalian niku akan sempurna dengan cara kita melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan juga dengan menunaikan perkara-perkara yang disunahkan kepada kita. Dan keimanan itu tidak akan rusak kecuali dengan penentangan bijuhud. Jadi semata-mata seorang muslim meninggalkan kewajiban niku belum bisa dikafirkan. Ini pemahaman pentingnya kita ngaji, maksudnya pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Islam ahli sunnah wal jamaah bahasanya semata-mata seorang muslim meninggalkan kewajiban itu belum cukup sebagai alasan untuk mengkafirkan dia, sampai orang itu mengingkari akan kewajiban tersebut baru bisa dikafirkan. Semisal seorang yang meninggalkan sholat, niku belum bisa dikafirkan, Pak. Semata-mata ada seorang muslim belum sholat atau meninggalkan sholat fardu, niku belum bisa dikafirkan. Hanya sampai derajat fasik baru bisa dikafirkan ketika dia menentang dan mengingkari akan kewajiban sholat, niku baru bisa dikafirkan atau statusnya keluar daripada Islam. Niku ketika sudah bijuhud, juhud niku penentangan. Nah, rata-rata umat Islam yang saya amati bahwasanya rata-rata umat Islam yang belum sholat niku bukan karena menentang kewajiban sholat. Biasanya karena malas gitu, malas sholat. Biasanya karena karena malu gitu. Nah seperti ini fasik, Pak, statusnya fasik, bukan kafir, baru fasik. Ya fasik niku bukan berarti kemudian boleh ya. Fasik niku tetap dosa besar. Seorang yang tidak sholat fardu, karena sholat fardu niku wajib hukumnya, Pak, fardu ain, wajib atas setiap muslim muslimah untuk sholat fardu. Tapi ini status orang itu baru sampai kefasikan. Fasik niku artinya murtakibun lil kabirah. Seorang niku
melakukan dosa besar, tapi belum kafir. Nah, disebutkan di sini oleh dalam kitab ini, wala yufsidu al iman, wala yafsidul imanu illa bi juhudil faraidi wasunan, bahwa keimanan seorang muslim niku tidak akan rusak sampai melakukan penentangan kepada kewajiban ataupun perkara yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, sampai menentang. Kalau belum menentang belum bisa dikafirkan. Niki sebagai pelajaran bagi kita semuanya bahwa hati-hati dari mengkafirkan umat Islam. Hati-hati dari banyaknya fenomena takfir, ya, pengkafiran kepada ahli kiblah, kepada ahlul kiblah. Ahlul kiblah niku kaum muslimin. Jangan kita sembrono, ya, sembrono gegabah mengkafirkan orang Islam. Orang Islam niku kalau sudah nyata ikrar kalimat tauhid, atau paling tidak keislamannya niku turunan dari orang tuanya, berarti orang itu sudah sabit kokoh di atas keislaman. Kendati pun mungkin dalam praktek agamanya niku banyak kekurangan, ya, tapi semata kekurangannya itu belum bisa dikafirkan sampai dia menentang kewajiban agama, baru bisa dikafirkan. Karena muncul fitnah akhir zaman, muncul kelompok-kelompok yang mudah-mudah mengkafirkan kaum muslimin, mudah memusyrikkan kaum muslimin dalam kondisi tidak tahu dan tidak berilmu, tapi serampangan dalam mengkafirkan umat Islam. Jadi umat Islam ini luar biasa, ya. Kalau sudah muslim, walaupun bahasa kita ini muslim KTP, tapi sejelek-jeleknya orang Islam yang muslim KTP itu tetap calon ahli surga. Sing penting dereng kafir gitu, sing penting dereng kafir, sing penting tidak sampai murtad. Di sini bukan berarti atau kami kemudian membenarkan fenomena Islam KTP, tidak, ya. Karena keislaman kula panjenengan juga harus ditindaklanjuti dengan menunaikan dan mengamalkan kandungan dari ikrar kula panjenengan sebagai seorang muslim tadi, sebagai seorang mukmin. Karena wonten Islam dan iman, wonten iman dan Islam niku di dalamnya wonten aturan-aturan, kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan. Ya, enten rukun iman, enten rukun Islam. Niki maksud kula ngeten, pengen menunjukkan kekeliruan sebagian orang yang seakan memandang muslim KTP niku seolah-olah sudah divonis ahli neraka. Padahal tidak. Karena sampai dia niku tidak sholat pun itu belum bisa dikafirkan. Sampai sampai mengingkari dan menentang kewajiban sholat. Berarti potensi masuk surga masih terbuka luas niku. Wong kula jenengan niki kan di Indonesia niki besar umat Islamnya, nggih, termasuk sing memperbesar jumlah kula jenengan sebagai seorang muslim di Indonesia niki kan nggih muslim KTP niku. Gitu. Di sensus umat Islam di Indonesia jumlahnya terbesar, bahkan terbesar di dunia, nggih. Umat Islam di Indonesia niku terbesar di dunia. Lah termasuk kata umat Islam niku kan sing nggih Islam KTP niku. Sensus. Pokoknya sing penting tesih Islam gitu. Paham nggih? Tapi niki kula mboten kemudian menyetujui terus jenengan kula beri keringanan dadi Islam KTP mawon, mboten niku. Itu pembahasan lain niku. Ampun salah paham.
Lah syarat masuk surga niku sebenarnya, atau lebih tepatnya syarat langsung masuk surga tanpa mampir neraka niku, kalau syarat masuk surga niku iman, Pak. Pokoknya iman niku, iman muslim mukmin niku mesti syaratnya mesti masuk surga niku. Tapi wonten kemungkinan masuk neraka, mampir neraka. Nek syarat masuk surga langsung tanpa mampir neraka niku syaratnya inggih menika menunaikan kewajiban-kewajiban agama secara sempurna niku sudah masuk syarat bisa masuk surga tanpa mampir neraka. Seandainya pun tidak menunaikan mengamalkan hal-hal yang sunnah niku. Perkawis-perkawis sunnah mboten diamalke niku, sing penting kewajiban niku pun diamalke niku sudah syarat masuk surga tanpa mampir neraka. Karena napa? Karena perkara-perkara sunnah niku hanya menambah derajat seseorang di surga. Semakin tambah pengamalan sunnahnya semakin banyak, semakin kuat, niku akan menambah derajat semakin tinggi di surga. Tapi syarat masuk surga niku bukan itu, bukan hal-hal yang sunnah, tapi apa? Menunaikan kewajiban agama secara sempurna niku mawon. Ya, kalau mau ditambah gini niku jangan melakukan maksiat yang akan menggugurkan hal-hal yang sudah dilakukan, atau melakukan kezoliman yang akan menjadikan nanti kita dituntut di hari kiamat oleh pihak-pihak lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau niki panjenengan kita semua lakukan, insya Allah kita akan masuk surga. Jadi fenomena kadang kita mendapati kaum muslimin sebagian, tepatnya sebagian kaum muslimin itu enten level kaum muslimin itu sing hanya melakukan kewajiban agama. Pokoknya sing hukumnya wajib mawon. Salat nih salat wajib, poso wajib, zakat wajib, haji yang wajib tok. Sing sunah-sunah mboten. Salat sunnah ndak, puasa sunnah nggih mboten, gitu, sedekah sunnah nggih jarang, dan lain sebagainya. Dan itu level yang kendati pun belum sempurna, tapi level ini juga merupakan level yang berpotensi besar masuk surga secara langsung, karena minimal dia sudah melakukan apa? Kewajiban agama. Seperti nggih, kadang kula melihat ya, seperti misalnya karyawan-karyawan pabrik ngoten niku. Jumatan niku ya Jumatan baru Jumatan ya sudah selesai biur, ndak salat sunnah ba'dal Jumat. Seperti itu. Yes, mudah-mudahan itu sudah lumayan lah. Tidak sampai kemudian itu mencacati secara asal agamanya. Hanya derajatnya kurang, keutamaannya kurang. Lah supaya maksudnya ulang ngeten nggih, kita tetap memberikan motivasi kepada kaum muslimin untuk menghidupkan perkara-perkara sunnah, nggih, salat sunnah monggo, nggih, baca Quran, salat tahajud, sedekah dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai kita kemudian menyikapi orang-orang yang meninggalkan perkara sunnah seakan-akan meninggalkan perkara wajib. Ngoten lho. Nggih, syukur-syukur panjenengan sedaya niki sing kewajiban nggih diamalke, sing sunah nggih diuri-uri, dihidupkan, diamalkan. Niku yang ideal. Tapi misalkan suatu saat perkara sunnah niku ditinggalkan, kadang-kadang ya tidak masalah. Nah, di sini kalau nukilkan pernyataan dari Imam Suyuti yang dikomentari oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimallahu taala. Beliau mengatakan itu, menukil sebuah hadis, wa man atamal faraidha bi an addaha tammatan wajabat lahul jannah. Barang siapa yang menyempurnakan kewajiban-kewajiban agama, maksudnya menunaikan secara sempurna kewajiban-kewajiban agama, salat nggih 5 waktu ditunaikan dengan baik, mboten enten sing bolong, puasa Ramadan nggih ditunaikan, zakat ditunaikan, sing wajib-wajib ditunaikan semuanya secara sempurna.
wajabat lahul jannah, maka wajib baginya surga. Maka wajib napa? Baginya surga. Niku nempun niku mesti masuk surga. Tsumma idza atamma sunana, kemudian apabila orang ini kemudian menyempurnakan perkara-perkara sunnah, menunaikan perkara-perkara yang hukumnya sunnah, niku napa? Faqad zada fi martabati fil jannati, maka sungguh dia ini telah menambah ketinggian derajatnya nanti di surga. Jadi perkara sunnah niku menambah derajat ketinggian di surga. Sing memasukkan kula panjenengan ke surga syarat mutlak niku melaksanakan kewajiban agama. Yang tadi tanpa mampir neraka tadi. Karena nek panjenengan meninggalkan kewajiban niku disiksa, Pak. Ketika kita meninggalkan kewajiban nggih, muslim tapi ndak sholat niku kan potensi nanti disiksa. Karena kewajiban sholat fardu nikah wajib harus dilakukan gitu. Nah, ketika kula jenengan meninggalkan kewajiban niku berpotensi disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama seorang niku belum murtad, statusnya masih muslim, pasti nanti masuk surga. Walaupun mampir neraka gitu, disiksa entah sekian waktu karena berani meninggalkan kewajiban-kewajiban apa? Agama. Tapi kalau kita sebagai muslim menunaikan kewajiban secara baik, sempurna, semua dilakukan yang wajib-wajib, nah itu sudah tidak ada potensi disiksa. Masuk neraka, yang penting tidak melakukan dosa besar atau mendolimi makhluk lain, manusia yang lain, niki masuk surga. Karena dia sudah tidak punya potensi disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya masalah sunah-sunah niku menaikkan derajat di surga. Semakin kula panjenengan kuat dalam melaksanakan hal-hal yang hukumnya sunnah, akan semakin tinggi derajat kula panjenengan di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi niku keterangan Imam An-Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala dalam bab niki. Makanya keimanan niku ya, keimanan niku bertambah dan berkurang. Ngendikanipun Imam Suyuti rahimahullahu taala bahwa seorang mukmin yang sempurna dalam keimanannya niku man kamalat fi syu'abul iman, mukmin yang sempurna adalah mukmin yang sempurna dalam cabang-cabang keimanan. Kalau imannya kan pun enten gitu. Kula jenengan semua ini kan sudah memiliki iman kan. Imannya pun memiliki. Lah, mulai nanti berbeda derajat kula panjenengan di cabang-cabang keimanan, Pak. Cabang keimanan ini banyak gitu. Salat gitu, puasa, zakat, sedekah, baca Quran, tahajud, gitu, zikir dan lain sebagainya. Ini kan cabang-cabang apa? Keimanan. Jadi kula panjenengan kalau ingin sempurna keimanannya, lebih sempurna iman kula panjenengan, monggo dipun sempurnaaken, dipun tunaikan konsekuensi nopo cabang-cabang keimanan yang sudah kami sebutkan tadi. Semakin kurang cabang keimanan, nggih semakin kurang nopo keimanan kita sesuai dengan hal-hal yang kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Nah niku para ulama sampun berijma bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah ya wa ziyadatuhu bi ta'at, pertambahan iman itu dengan ketaatan, wa nuqsanuhu bil ma'asi, dan apa kekurangan iman kula jenengan itu disebabkan karena apa maksiat.